adik-adik, selamat pagi. Pagi. Nah, Kak Titin apa kabar? Luar biasa. Yes. Adik-adik di rumah apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik di rumah kangen gak sih sekolah minggu di gereja? Kangen dong, Kak. Kangen banget ya. Iya. Nah, meskipun kita masih belum bisa ibadah bersama-sama, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap sukacita dan semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau berangkat untuk beribadah bersama-sama dan memuji Tuhan. Ada yang mau ikut nggak naik keretanya Tuhan Yesus? Ada, Kakak mau ikut. Oke, ayo. Nah, untuk kita nyanyi sama-sama yuk lagu naik kereta. Ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan atas berkat pertolongan-Mu pada pagi hari ini kepada kami dan anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan setiap pujian dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan, berkati juga ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan itu cinta semua anak? Kak Titin tahu nggak? Iya tahu Kak, Tuhan itu mencintai semua orang. Tuhan itu mencintai orang yang berkulit putih maupun kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus. Itu semuanya Tuhan mencintai anak-anak. Nah, nggak cuma itu, Tuhan juga cinta orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, dan semua ciptaannya. Untuk itu, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mencintai dan mengasihi semuanya ya. Nah, sekarang kita angkat satu pujian yang mengatakan Tuhan cinta semua anak.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita untuk bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, kuat, dan bersukacita di dalam Tuhan. Kembali kita pada hari ini bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata, kita berdoa. Ya Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan agar kami mendengar dengan baik dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar cerita firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita bersama-sama membacakannya ya, dengan judul itu taat dan kasih. Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kakak mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu taat dan menghormati orang tua. Taat dan menghormati orang tua. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengasihi orang tua kita, tentunya kita juga taat dan menghormati mereka. Nah adik-adik, taat yaitu tunduk atau melakukan apa yang diperintahkan. Kalau hormat yaitu adalah kita menunjukkan sikap kita yang sopan kepada orang tua kita atau kepada orang lain. Adik-adik yang terkasih, kita melihat atau kakak ingin bertanya pada adik-adik, ciri-ciri anak yang tidak hormat atau taat kepada orang tua seperti apa? Ya, salah satunya beberapa, yaitu pertama, anak yang tidak hormat, tidak mengasihi, tidak taat orang tua mereka, yaitu anak-anak yang suka melawan, anak-anak yang suka memaki orang tuanya, anak-anak yang suka mengatai orang tuanya, atau anak-anak yang mungkin ada yang suka memukul orang tuanya, dan anak-anak yang tidak bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Seperti apa anak-anak yang tidak bertanggung jawab?
mereka tidak merawat orang tuanya, mereka tidak mengasihi orang tuanya, membantu orang tuanya. Nah, mereka suka berbohong. Anak-anak yang tidak memiliki kasih, mereka memarahi orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Adik-adik yang terkasih, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, janganlah kita buat seperti ini, oke? Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini, kita harus menghormati dan taat mengasihi orang tua. Adik-adik pernah dengar cerita Malin Kundang, di mana Malin Kundang saat ia kecil, ia dirawat oleh orang tuanya. Ketika ia pergi ke suatu negeri dan ia kembali dengan kekayaannya, dengan orang-orang yang menjadi pelayan-pelayannya dan memiliki seorang istri. Ketika ia bertemu dengan orang tuanya, ketemu dengan ibunya, ia tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Ia dikutuk oleh ibunya menjadi apa? Menjadi batu. Nah, karena dia tidak menaati, menghormati dan mengasihi orang tuanya yang sudah merawat dia sejak kecil. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini Alkitab mengatakan anak-anak harus taat dan mencintai orang tua mereka. Mengapa demikian? Yaitu karena pertama, dalam Alkitab mengatakan melalui orang tua kita bisa hadir di dalam dunia ini. Nah, kalau tidak ada orang tua adik-adik, bagaimana adik-adik bisa lahir dalam dunia? Bisa hadir, bisa hidup pada saat ini, sampai hari ini. Itu karena orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita. Yang kedua adik-adik, mengapa kita harus taat dan mencintai orang tua kita? Yaitu karena orang tua kita telah bersusah payah, bekerja keras, merawat kita dan menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita miliki pada saat ini. Orang tua kita telah bersusah payah, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi adik-adik, ini mengapa kita harus mencintai dan menaati mereka. Yang ketiga yaitu mengapa kita harus taat dan mencintai orang tua kita? Karena menaati orang tua adalah perintah dari Tuhan. Dalam hukum Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita pada hari ini, kalau kita menghormati orang tua kita, maka umur kita akan panjang. Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Begitu juga kalau kita menghormati dan menaati, mencintai orang tua kita, kita akan bahagia di dalam dunia ini. Dan selanjutnya, kalau anak-anak yang tidak menaati orang tuanya, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Seperti tadi kita mendengar cerita Malin Kundang, pasti adik-adik sudah pernah mendengar cerita Malin Kundang ini. Saat ia mengkhianati orang tuanya, ia dihukum menjadi batu. Nah, kalau adik-adik melawan, tidak menaati orang tua, Tuhan akan menghukum kita. Kita akan tidak berbahagia, dikatakan di sini. Kalau kita taat sama orang tua kita akan berbahagia. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak berbahagia. Nah, adik-adik yang selanjutnya, dalam Alkitab mengatakan anak-anak harus taat dan mencintai orang tua mereka karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi orang tua, karena orang tua kita adalah orang yang menjadi titipan dari Tuhan agar mendidik kita, merawat kita, mengajarkan kita hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, haruslah kita mengasihi orang tua kita
mengasihi saudara-saudari kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih, marilah kita hidup menjadi anak yang baik, anak yang penuh dengan kasih, memaafkan, dan mengasihi, mencintai, dan berbuat baik kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Amin. Ya baik adik-adik, kita akan berdoa. Kita berdoa lipat tangan dan tutup mata. Ya Yesus yang baik, pada saat ini kami bersyukur di mana kami boleh mendengar cerita firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat, hormat, serta mengasihi orang tua kami. Bapa di sorga, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang baik, penuh dengan belas kasih, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan kasih, dan sehingga kami boleh mengasihi orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, adik kakak kami, dan orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami anak-anak yang baik ya Tuhan, karena kami ingin menjadi anak Tuhan, karena kami ingin berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa bagi kami sekalian dimanapun kami berada, kami yang pada esok hari, pada hari Senin, ada yang mulai memasuki sekolah, dan kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, agar kami menjadi anak-anak yang pandai di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi kami sekalian yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan memberkati masa tumbuh kembang kami. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang baik, penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu berkati, memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menyayangi semua orang. Jadi kita harus sabar dan nggak boleh marah-marah, oke? Untuk itu kakak ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Kasih. Kami gerakan ya. Ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Bapa, kiranya kami boleh saling mengasihi dan menyayangi sesama mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh bertemu di ibadah yang akan datang. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita harus selalu ingat, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, dan juga kita harus selalu berkata baik kepada orang lain. Oke adik-adik,
Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tanganku kerja bagi Tuhan.